mengangkat beban besar dan masuk ke panggung. Adegan ini membuat semua orang tertegun. Permaisuri bahkan terkejut dan ternganga. Diam-diam memuji kekuatan saya. Melihat ekspresi terkejut dari orang-orang di tempat, saya dengan puas meletakkan beban besar seberat 1000 jin di tanah. Kemudian saya bertepuk tangan. Dengan tangan di pinggang menunggu perintah dari permaisuri untuk mengusir saya. Tapi yang tidak saya duga adalah, permaisuri tiba-tiba melambaikan tangannya. Segera memutuskan mengangkat Xiao Lingshuang sebagai selir putra mahkota. Saya merasa seperti disambar petir, tidak menyangka bahwa ini menjadi bumerang. Begitu banyak wanita lemah yang tidak dipilih oleh permaisuri. Justru memilih saya, wanita tangguh yang melakukan pertunjukan mengangkat beban besar. Tidak ada pilihan lain, saya hanya bisa menerima. Siapa suruh lawan saya adalah permaisuri yang berkuasa besar. Segera setelah proses perekrutan di dalam istana selesai, saya kemudian dibawa masuk ke kediaman putra mahkota. Sebelum memasuki kediaman putra mahkota, saya melakukan banyak penyelidikan. Barulah saya mengetahui alasan sebenarnya mengapa permaisuri memilih saya. Meskipun saya memiliki kekuatan besar, namun, tubuh saya yang menawan dan pesona alami. Jangan katakan pria yang melihat saya menjadi terpesona. Bahkan wanita yang melihat saya pun terpesona. Oleh karena itu, permaisuri memilih saya. Jika saya berhasil hamil dengan anak Murong Chen, saya akan segera diangkat menjadi putri mahkota, dan mendapatkan hadiah 10.000 tael. Jika setelah 1 tahun Murong Chen masih belum sadar, maka akan diumumkan ke seluruh dunia untuk mengembalikan nama baik saya. Begitu mendengar hadiah 10.000 tael, saya langsung setuju. Saya memiliki pesona alami. Menggoda seorang pria bukanlah hal yang sulit. Jadi, pada malam saya tinggal di kediaman putra mahkota. Saya pun memanjat ke tempat tidur Murong Chen. Ternyata, pemuda ini bahkan takut untuk kembali ke kamarnya dan tidur. Dalam kemarahan, saya langsung masuk ke ruang belajar. Saat itu, Murong Chen sedang membaca di bawah cahaya lampu. Dalam cahaya lilin, wajah tampan Murong Chen semakin terlihat menawan. Dari sudut manapun, dia bisa disebut sebagai pria tampan. Saya tidak percaya saya tidak bisa mendapatkanmu. Saya merapikan pakaian saya. Saya melangkah perlahan mendekati Murong Chen. Perlahan 10 li 1 li. Sedang ingin membuka mulut untuk berbicara. Tiba-tiba ada suara terang di bawah kaki. Seketika dengan sengaja melompat ke pelukan Murong Chen. Murong Chen telah hidup dengan segar dan sedikit keinginan selama lebih dari 10 tahun. Bahkan belum pernah menyentuh tangan seorang gadis. Tiba-tiba memeluk seorang wanita cantik. Murong Chen langsung tidak tenang. Seluruh tubuhnya bergetar. Tangannya tidak tahu harus diletakkan di mana. Melihat pemandangan ini, saya benar-benar senang. Segera meyakini, Murong Chen sama sekali tidak seperti yang dikatakan orang-orang di luar bahwa dia tidak tertarik pada wanita. Dia hanya pemalu dan merasa tidak enak. Saya hanya sedikit menggunakan trik, maka saya bisa mendapatkan Murong Chen. Hehe, permaisuri, Anda tunggu saja. Berikan aku 10.000 tael emas. Namun belum sempat saya senang selama 3 detik. Murong Chen tiba-tiba menggoyangkan tangannya, lalu melempar saya keluar. Kepala saya terbentur di tanah. Sakit sampai air mata menggenang di sudut mata. Saya menggenggam tinju kecil dan